kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 61. Melalui Mazmur ini, sang pemazmur yaitu Daud menaikkan doa permohonan dan pujian kepada Tuhan di tengah kesukaran yang ia alami. Di ayat 2-6, ia menyatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diharapkan. Tentang hal itu, ia menyampaikan 3 alasan. Yang pertama, sebab Tuhan bersedia menuntun umat-Nya. Di saat sang pemazmur merasa lelah di dalam jiwanya, Tuhan yang menuntun dirinya untuk menjangkau hal-hal yang tak mampu ia raih dengan kekuatannya sendiri. Hal tersebut diutarakan pemazmur di ayat 2-3. Di ayat 3 ia berkata seperti demikian. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Di situ pemazmur berkata, bahwa Tuhan menuntun dirinya ke gunung batu yang terlalu tinggi bagi sang pemazmur untuk menjangkaunya. Terlebih lagi di saat hatinya terasa lemah dan lesu. Dengan kata lain, bila Tuhan yang menyertai dan menuntun kita, maka Dia pulalah yang akan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada kesanggupan kita untuk melakukannya. Yang kedua, sebab Tuhan bersedia melindungi umat-Nya. Hal itu diutarakan di ayat 4-5. Di ayat 4, pemazmur berkata seperti berikut. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Sebab kuasanya tidak terbatas, maka Tuhan bagaikan menara yang kuat yang tak akan goyah oleh apapun juga. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang melindungi kita, maka perlindungannya itu memberi rasa aman dan damai dalam jiwa kita. Yang ketiga, sebab Tuhan bersedia mengabulkan doa umat-Nya. Tentang hal tersebut di 6 pemazmur berkata sebagai berikut. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Bukan saja Tuhan bersedia mendengar nazar dan doa dari umat-Nya, Ia juga bersedia mengabulkan permohonan kita. Berarti di dalam Tuhan kita memiliki jaminan, baik untuk hidup kita di masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Dengan bersandar pada kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan, yaitu sebagaimana yang nampak melalui kesediaannya dalam menuntun, melindungi, dan mengabulkan doa umat-Nya, mari kita datang mengharap tahta anugerah-Nya. Mari kita memuji nama-Nya dan menyerahkan harapan-harapan kita kepada-Nya. Tuhan Yesus dapat diandalkan, sebab kasih, kesetiaan, dan kuasa-Nya tidak terbatas. Di dalam Dia kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mazmur pasal 61 ayat 2-6. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu.
Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Gembala yang baik yang selalu memperhatikan kawanan dombanya, kami bersyukur karena seruan kami kepadamu tidak akan Engkau abaikan. Doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Kau bersedia memberikan perhatian kepada kami. Karena kasih-Mu tidak terbatas, dengan kasih yang tak terbatas itu Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberikan jaminan bagi masa depan kami. Engkau memberi kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami dapat melihat hari depan dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau tidak ada keputusasaan, tetapi pengharapan yang pasti. Oleh karena itu, kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan masa depan kami. Banyak hal yang tidak kami ketahui tentang hari esok, tetapi tangan Tuhan yang memegang hidup ini. Kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Mari kita berdoa. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam segala keadaan Engkau yang menopang hidup kami. Ketika kami merasa lemah dan lesu, tangan-Mu yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan hati kami, dengan penghiburan-Mu sendiri. Roh-Mu menghibur kami, memberi kekuatan bagi kami. Sehingga kami tahu Tuhan, orang yang bersandar kepadamu tidak akan Kau tinggalkan. Orang yang berharap kepadamu tidak akan Kau kecewakan. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Gembala yang baik, kepadamu kami bersandar. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati kita kepada Tuhan Yesus, yang merupakan sandaran yang teguh dan yang tak akan mengecewakan. Mari kita berdoa.
Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menuntun kami. Dalam tuntunan-Mu kami dapat mengerjakan hal-hal yang melampaui kesanggupan kami untuk melakukannya. Bahkan gunung batu yang terlalu tinggi pun dapat kami lewati kalau Tuhan yang menuntun kami. Rintangan sebesar apapun dapat kami lampaui kalau Tuhan yang menuntun kami. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, sertai dan tuntunlah hidup kami. Tuntun kami di jalan-Mu yang benar, sertai kami di setiap keadaan. Kalaupun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Kalau Tuhan yang beserta dengan kami, siapakah yang dapat menghalangi hidup kami? Tuhan Yesus, tuntun dan sertailah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dalam tuntunannya kita tidak akan dibiarkannya tersesat. Di dalam pemeliharaannya kita akan mengalami pemeliharaan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Tuhan Yesus, gunung batu tempat perlindungan umat-Mu, kota kubu pertahanan umat-Mu. Engkau tidak pernah goyah, Engkau kokoh untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu turun-temurun dan tidak akan pernah berubah. Kuasa-Mu tetap dan melampaui segala perkara. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang melindungi kami, kalau Tuhan yang menjaga kami tidak takut apapun juga. Karena Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Dengan penuh kasih Engkau memelihara, dengan penuh setia Engkau menjaga. Tuhan Yesus, Engkau yang perkasa dan yang tidak akan pernah menjadi letih lesu. Kalau tangan-Mu yang menggenggam hidup kami percaya Tuhan Yesus, di sana kami mengalami rasa aman yang sejati. Tiada tempat yang lebih aman melampaui berada dalam genggaman tangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, lindungilah kami, lindungilah kami.
Saudara-saudari, mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi rumah tangga kita, bagi kesehatan kita, bagi masa depan kita, bagi pekerjaan, usaha, dan karir kita, bagi pelayanan kita. Mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menerima kami untuk menumpang di dalam kemah-Mu. Engkau bersedia dekat kepada kami. Padahal Engkau adalah pribadi yang maha mulia, penguasa alam semesta, raja atas segala raja. Sedangkan kami manusia yang terbatas penuh dengan kelemahan, hina di hadapan-Mu. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau bersedia menerima kami. Engkau bersedia dekat dengan kami. Dan hanya dekat dengan Engkau ya Tuhan kami akan merasa tenang. Seperti anak yang disapih dekat dengan ibunya, demikian kami akan merasa tentram di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berada dekat dengan kami, Tuhan pula yang bertanggung jawab atas hidup ini. Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab, kami percaya tanggung jawab-Mu itu sungguh dapat diandalkan. Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang memelihara kawanan dombanya dengan setia. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan dalam jiwa kami. Tuhan, dengar harapan-harapan kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua harapan-harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh dapat diandalkan itu. Mari kita berdoa.
Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tuhan Yesus, orang yang menghormati Engkau dan takut akan nama-Mu tidak akan Engkau abaikan. Karena seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya yang menghormati dia, demikianlah Engkau menjaga, mengasihi, dan melingkupi kami yang menghormati Engkau. Oh Tuhan Yesus, dengar doa kami dan kabulkan permohonan-permohonan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang bersedia memenuhi permintaan kami karena Engkau sanggup melakukannya. Engkau sanggup mengerjakannya. Tuhan, kami menyerahkan semua kerinduan hati ke dalam tangan Tuhan. Dengan percaya, Tuhan tidak akan mengabaikannya. Saudara-saudari, mari dengan merendahkan hati, dengan hormat kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan bagi rumah tangga kita. Kita mohon pertolongan Tuhan bagi pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kesehatan kita. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk orang-orang yang kita ingin doakan secara pribadi. Oh, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang setia, yang hikmatnya tidak terbatas, yang kasihnya melimpah dan kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, kami datang menghadap tahta-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bersedia menuntun umat-Mu, melindungi kami dan mengabulkan doa-doa kami. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan, permohonan, dan doa kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua hormat, pujian, dan syukur. Karena Kau layak menerima semuanya itu. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap dan berserah. Kami menyerahkan semua doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak mengabaikannya, Engkau mendengarkannya, dan Engkau akan mengabulkannya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagi kami. Oh Tuhan Yesus, dengar doa kami. Kami menyerahkan juga masa depan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan Indonesia. Selamatkan negeri kami. Tuhan, lindungilah negeri kami dari semua bencana, dari setiap orang yang bermaksud jahat,
yang berniat untuk merusak negeri ini. Tuhan, lindungilah Indonesia. Limpahkan rahmat-Mu bagi negeri kami. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan menjadi saksi-Mu, sehingga banyak orang akan mengenal bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keselamatan, dan hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang sejati. Kami berdoa untuk masa depan bangsa ini. Berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari yang di pusat sampai di daerah. Tuhan, tolong para pemimpin negeri ini supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana harusnya. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan, tolong mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka. Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Pulihkan Indonesia, selamatkan negeri kami. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa kami dengan permohonan yang kami dasarkan di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.